Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak Satria. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai sorting algoritma dalam bahasa pemrograman Golang, yaitu maksimum sort dan juga quick sort, sebagai bagian dari tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Grace Lasmita Salu, dengan NIM 1030724093, kemudian dilanjutkan dengan Justinus Yendi dengan NIM 1030724065, dan juga Efran Gustin dengan NIM 1030724046. Baik, sekarang kami akan memulai dengan bagian pendahuluan. Jadi dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa poin penting mengenai pengertian sorting, kemudian pentingnya sorting dalam pemrograman, dan secara khusus kita akan membahas dua metode sorting, yaitu maximum sorting dan quick sort. Next, untuk di bagian sorting, jadi apa itu sorting? Sorting adalah proses mengurutkan data yang sesuai dengan kriteria tertentu. Sorting ini sangat penting dalam berbagai aplikasi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, sorting mempermudah pencarian data. Kedua, sorting mempercepat proses pengelolaan data. Dan ketiga, sorting membantu visualisasi data. Contoh data yang bisa diurutkan sangat beragam, seperti angka, nama, atau bahkan tanggal. Lalu, di sini terdapat maximum sort. Jadi, maximum sort itu adalah variasi sederhana dari algoritma selection sort, di mana prinsip kerjanya adalah sebagai berikut, yaitu setiap iterasi kita mencari elemen terbesar di bagian array yang belum terurut, lalu menempatkan di posisi akhir dari bagian tersebut. Nah, proses ini akan diulang terus sampai seluruh array terurut. Lalu maksimum sort ini memiliki sifat in-place sorting, yaitu artinya yang berarti tidak membutuhkan ruang tambahan. Namun perlu dicatat bahwa kompleksitas algoritmanya cukup tinggi, yaitu ordo n kuadrat. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas ilustrasinya. Contohnya array dengan isian 5, 3, 8, 6, 2. Pada iterasi pertama, kita mencari elemen maksimum dari seluruh array, yaitu 8. Kemudian kita tukar dengan elemen terakhir, yaitu 2, sehingga array menjadi 5, 3, 2, 6, 8. Selanjutnya, pada iterasi kedua, kita mencari maksimum dari elemen indeks 0 sampai 3, yaitu 6. Karena 6 sudah berada di posisi yang benar, yaitu di indeks 3, maka array tidak perlu dirubah. Sehingga array-nya itu tetap menjadi 5, 3, 2, 6, 8. Lanjut, pada iterasi ketiga, kita mencari maksimum dari elemen indeks 0 sampai 2, yaitu 5. Jadi, kita tukar 5 dengan elemen di indeks 2, yaitu 2. Array kini menjadi 2, 3, 5, 6, 8. Kemudian yang terakhir, pada iterasi keempat, kita mencari maksimum dari elemen indeks 0 sampai 1, yaitu 3. Karena 3 sudah berada di posisi yang benar, jadi array ini tidak ada perubahan, sehingga array-nya itu tetap menjadi 2, 3, 5, 6, 8, yang dimana artinya array tersebut sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian akan
dilanjutkan oleh teman saya yaitu Evran untuk menjelaskan bagian pseudocode dan code-nya pada bahasa pemrograman Go untuk bagian maximum sort. Oke, di sini saya akan menjelaskan pseudocode dan code. Pada baris pertama adalah perulangan luar yang mengontrol bagian array yang sedang diurutkan. N adalah panjang atau jumlah elemen array. Perulangan dimulai dari indeks terakhir array n-1 dan bergerak mundur hingga indeks 1. Pada setiap iterasi i, kita mencari elemen maksimum di antara array indeks 0 hingga array indeks ke i. Elemen maksimum ini kemudian akan ditempatkan di posisi array indeks ke i. Pada baris kedua, di awal setiap iterasi perulangan luar, kita menginisiasi max index dengan 0. Ini mengasumsikan bahwa elemen pertama array indeks 0 adalah yang terbesar untuk sementara. Dan pada baris ketiga adalah perulangan dalam yang digunakan untuk mencari elemen terbesar dalam sub-array dari array indeks 0 hingga array indeks ke i. Perulangan ini dimulai dari indeks 1 hingga indeks i. Pada baris keempat, dalam perulangan dalam, kita membandingkan elemen saat ini, array indeks C, dengan elemen yang saat ini dianggap sebagai maksimum, array indeks max index. Pada baris kelima, jika array indeks J lebih besar dari array indeks max index, maka J menjadi max index yang baru, karena kita telah menemukan elemen yang lebih besar. Baris ke-6, swap array. Setelah perulangan dalam selesai, max index akan berisi indeks dari elemen terbesar di antara array indeks 0 hingga array indeks ke i. Kita kemudian menukar elemen terbesar ini array indeks max index dengan elemen ini di posisi array indeks i. Ini mendapatkan elemen terbesar yang ditemukan pada posisi yang benar, yaitu posisi akhir dari bagian yang belum terurut. Next slide. Nah, sekarang mari kita beralih ke quicksort. Quicksort menggunakan metode divide and conquer untuk mengurutkan data. Jadi langkah-langkahnya itu, pertama kita memilih satu elemen sebagai pivot. Umumnya elemen terakhir dipilih sebagai pivot. Kita mempartisi array menjadi dua bagian. Elemen yang lebih kecil dari pivot di sebelah kiri dan elemen yang lebih besar dari pivot di sebelah kanan. Secara rekursif, kita melakukan quicksort pada kedua bagian tersebut. Quicksort ini dikenal lebih efisien dibanding maximum sort, terutama untuk data berukuran besar. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yendi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi tentang quicksort. Pertama akan kita bikin contoh arraynya yang bernilai 10, 7, 8, 9, 1, dan 5. Kemudian kita akan memilih angka pivotnya. Biasanya pivot itu dipilih berdasarkan array nilai yang paling kanan. Kemudian kita akan mengatur pada pivotnya, mengurutkan dari angka yang terkecil, yang lebih kecil dari pivot akan diarahkan di kiri, sedangkan yang lebih besar dari pivot akan diarahkan ke kanan. Pada quicksort yang kiri dari pivotnya itu bernilai 1. Jadi nilai 1 dan pivot sebelumnya yang bernilai 5 akan dihilangkan. Kemudian kita memilih pivot lagi, yaitu 10. Kemudian kita akan mengatur posisi dari yang lebih kecil dan lebih besar daripada pivot yang bernilai 10. Kemudian meneruskan sampai seluruh bagian menjadi terurut. Kemudian pada contoh pseudocode-nya, yaitu pada baris pertama ini menggunakan fungsi utama rekursif
yang mengurutkan sebagian array dari indeks low hingga high. Di bawahnya yaitu melakukan percabangan kondisi dasar base case untuk rekursi. Jika low tidak kurang dari high, itu berarti subarray hanya memiliki satu elemen atau kosong, yang berarti sudah terurut sehingga rekursi berhenti. Pada baris ketiga yaitu memanggil fungsi partition untuk mempartisi subarray. Fungsi ini akan memilih sebuah pivot, memposisikan semua elemen yang lebih kecil dari pivot di kirinya dan yang lebih besar di kanannya, lalu mengembalikan indeks B dari pivot yang sekarang berada di posisi yang benar. Kemudian baris 4 yaitu secara rekursif memanggil quicksort untuk mengurutkan subarray di sebelah kiri pivot, dan kemudian di bawah barisan kelima yaitu melakukan rekursif memanggil quicksort untuk mengurutkan subarray di sebelah kanan pivot. Pada baris ke-6 itu adalah fungsi untuk membantu melakukan partisi array. Pada baris ke-7 kita memilih elemen target dari subarray yaitu yang bertulis R height sebagai pivot. Kemudian bawahnya kita inisialisasi I sebagai indeks dari elemen yang lebih kecil. I akan melacak batas elemen yang lebih kecil dari pivot. Baris ke-9 melakukan perulangan melalui elemen-elemen dari low hingga height min 1, dan ini tidak termasuk pivot. Baris ke-10 jika elemen saat ini array J lebih kecil dari pivot, maka di bawahnya I akan bertambah 1. Ini akan menandai posisi di mana elemen yang lebih kecil berikutnya harus diletakkan. Kemudian kita menukar array I dengan array J. Ini untuk memindahkan elemen yang lebih kecil dari pivot ke sisi kiri I. Kemudian baris ketiga yaitu kita melakukan setelah perulangan selesai, maka elemen yang lebih kecil dari pivot akan berada di posisi array low hingga array I, elemen pivot array height kemudian ditukar dengan elemen di posisi array I plus 1. Menempatkan pivot pada posisi akhirnya yang benar. Kemudian baris ke-14 yaitu mengembalikan indeks pivot yang sekarang berada di posisi yang benar. Kemudian dari kesimpulan ini yaitu pada sorting sangat penting dalam pemrograman karena mempermudah pencarian, mempercepat proses, dan membantu visualisasi data. Maximum sort yaitu merupakan metode sederhana yang dimana dia ini mengurutkan dengan mencari elemen yang besar pada setiap iterasi. Namun hal ini kurang efisien untuk data-data yang besar karena untuk waktu pemrosesannya itu cukup lama dan karena kompleksitasnya. Kemudian quicksort yaitu metode divide and conquer dengan partisi berdasarkan pivot, sehingga lebih efisien untuk dataset besar. Namun kekurangannya yaitu konsep dalam quicksort ini susah untuk dipahami bagi orang yang baru memahami quicksort tersebut. Kemudian kedua algoritma ini telah diimplementasikan dalam bahasa Go untuk menunjukkan penerapannya dalam pemrograman nyata. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sorting algoritma, khususnya maksimum sort dan quicksort dalam bahasa pemrograman Go. Terima kasih atas perhatian Bapak. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf.
Sekian dari kami, terima kasih.